Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tentunya bersama dengan Ibu Dewi Hajarwati di ruang kelas 6 SD Setia Mekar 06 Tambun Selatan. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pelajaran hari ini, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 3 dan 4. Fokus pembelajaran ada 3, bahasa Indonesia, IPA, dan PKN. Tujuan pembelajaran: 1. Mampu menemukan ide pokok. 2. Menyusun kesimpulan dari teks dengan menggunakan bahasa sendiri. 3. Mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 6. Mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anak, kita baca teks di bawah ini secara bersama-sama ya. Judulnya ayam. Ayo kita baca. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Bacaan teks di atas terdiri dari 2 paragraf. Coba sekarang anak-anak, pada paragraf di atas, tulislah ide pokok pada teks di atas pada kolom yang sudah tersedia ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Para ahli mengelompokkan hewan menjadi 3 berdasarkan cara berkembang biaknya. Pertama, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar.
Kedua, hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Biasa disebut dengan ovipar. Yang ketiga, cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Biasa disebut dengan ovovivipar. Anak-anak, kita akan melakukan aksi sains. Tujuannya untuk mengetahui atau mengamati ciri khusus yang dimiliki hewan berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur serta melahirkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Hewan yang ada di sekelilingmu, misalnya ayam, kucing, dan kadal. Yang kedua, alat tulis. Tujuannya untuk mencatat hasil pengamatan yang kamu lakukan. Langkah kerjanya. 1. Tunjukkanlah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan satu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, juga satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Langkah yang kedua, amati dan gambar penampakan dari luar hewan tersebut. Anak-anak, kita masih melakukan aksi sains. Kita akan melakukan analisis pada ketiga gambar yang biasa di sekitar kita. Hewan yang biasa di sekitar kita yang pertama adalah ayam. Anak-anak bisa mengamati gambar dengan menuliskan ciri-ciri yang ada pada ayam. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menuliskan ciri-ciri yang ada pada kucing. Dan yang ketiga, anak-anak silahkan menuliskan ciri-ciri yang dimiliki pada kadal. Tulis pada kolom berikut ini ya. Setelah kita melakukan pengamatan dari ciri-ciri ketiga hewan yang ada di sekitar kita, yaitu tadi hewan ayam, yang kedua kucing, yang ketiga kadal, kita bisa menuliskan kesimpulan pada kolom berikut. Bu Guru akan membantu sedikit. Pada ketiga hewan itu, yang kita akan amati adalah bagaimana cara berkembang biak pada ketiga hewan tadi. Sudah paham kan anak-anak? Anak-anak, kita lanjutkan dengan berdiskusi. Perhatikan teks yang ada di bawah ini. Kita baca dulu sama-sama ya, sebelum menjawab pertanyaan berikutnya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung tuh.
apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya, yang satu, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, coba ditulis ya jawabannya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga temannya saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semuanya? Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Anak-anak, kegiatan kita masih berdiskusi. Silahkan anak-anak boleh berdiskusi dengan kakak, dengan teman, atau dengan orang tua di rumah. Kegiatan ini yang akan didiskusikan yaitu silahkan anak-anak mencari 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Bayangkan pada saat kamu masih di sekolah. Materi hari ini kita belajar tentang apa ya tadi? Satu, kita menemukan ide pokok. Yang dua, perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, waktu belajar sudah selesai. Jangan lupa tugas yang ibu berikan dikerjakan di buku tema ya. Alhamdulillahirobbilalamin, materi hari ini sudah selesai. Terlebih dahulu kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa sesudah belajar. Kita berdoa sama-sama ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Bu Guru undur diri ya. Bu Guru ucapkan terima kasih. Kita ketemu besok kembali lagi dalam pembelajaran kelas 6. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.